Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Royhan Mulia Pratama dari kelas 12 RPL 1, Sekolah SMK Negeri 1, Kota Probolinggo. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas checkpoint 2 yang minggu kedua ya. Oke, jadi tugas checkpoint 2 itu adalah deskripsi tugas. Buatlah website berbasis data yang dapat dikelola dengan CRUD, Create, Read, Update, Delete, dengan syarat sebagai berikut. Tentukan tema atau ide website yang akan dibangun, memiliki halaman home beserta dengan konten yang menarik, memiliki halaman about beserta dengan konten yang menarik, memiliki halaman list yang menampilkan data dari database, memiliki halaman detail yang menampilkan secara detail sesuai dengan data yang dipilih. Data dapat ditambah oleh user. Validasi data untuk field yang masih kosong maupun field yang unik. Data tidak boleh sama. Data dapat dihapus oleh user, data dapat diubah oleh user. Oke, jadi itu untuk deskripsi tugas-tugasnya ya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk sebuah websitenya. Ini adalah tampilan halaman home awal. Ya, jadi ketika kita baru menjalankan sebuah apa ya websitenya, maka nanti akan masuk ke halaman home ini terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu. Untuk halaman home-nya seperti ini. Oh ya, untuk yang pertama itu tentukan tema atau ide website yang akan dibangun. Oke, jadi untuk temanya sendiri saya memakai tema merah sama hitam. Jadi perpaduan antara merah dan hitam ya seperti ini. Dan untuk ide websitenya sendiri, karena di sini ada website berbasis data yang dikelola dengan CRUD, saya itu membuat sebuah website yaitu manajemen inventaris atau inventaris peminjaman seperti itulah. Oke, sebenarnya kalau semisal mau lebih dianu lagi, ini bisa sih apa ya? Ya, intinya websitenya saya buat ini masih belum sepenuhnya selesai, tapi untuk deskripsi tugas yang di sini, saya buat create, thread, update, dan delete-nya, terus intinya tugas-tugas yang ada di sini itu sudah ada di sini semua. Cuman kalau misal kayak ada fungsi peminjaman, fungsi pengembalian, terus data-data yang lain, nah itu masih belum ada, masih belum saya buat juga. Jadi saya cuman deskripsi tugasnya di sini. Nah, ini masih saya kembangkan juga untuk websitenya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk halaman home. Ini kalau misalnya nggak percaya, kita ke home, kita klik home. Nah, seperti ini adalah halaman home atau halaman awal dari website ini. Sini ada, jadi tampilannya itu seperti ini. Di atas itu ada navbar atau header. Sini ada container atau card yang sangat besar. Terus ada teksnya, terus ada button. Sini, oke, terus ini ada kayak penjelasan-penjelasan seperti halaman home biasa. Ada card lagi di bawah. Manfaat menggunakan desain point dalam nah ini jadi teman-teman untuk ini sebenarnya bisa kalau misal saya buat lebih teruskan lagi ya. Ini jadi kalau pengguna aktifnya itu berapa itu masih bisa sebenarnya cuman saya nggak nerapin ya. Jadi ibaratnya ini kayak apa ya tampilannya aja lah. Ya tampilannya aja jadi kayak gini. Untuk fungsinya masih belum ada. Terus di sini teknologi yang mendukung yaitu pakai kayak frameworknya pakai CI4 betul. Untuk untuk stylingnya saya pakai Tailwind. Sudah pakai JavaScript juga di scriptnya. Untuk database-nya pakai MySQL, terus ada Ajax sama REST API. Iya, saya pakai REST API juga. Dan pakai API maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Dan di paling bawah itu adalah ada footer. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke halaman atas. Nah, di navbar itu juga ada halaman about. Saat kita klik halaman about ini, maka akan menuju ke halaman about. Oke, masih menunggu lama masih loading. Nah, ini adalah halaman about ya tentang design point, visi misi, terus dan yang lainnya ini masih sama. Oke, kurang lebih sama ya. Ada card, terus ada penjelasan-penjelasan, begitulah intinya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, di navbar juga, di paling atas, di navbar ini ada button login sama register. Nah, jadi kalau misal kita ingin masuk ke websitenya, kita harus login terlebih dahulu untuk masuk. Tapi kalau misal belum punya akun, maka kita harus register terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Kalau misal di bagian navbar ini, karena terlalu jauh ya, terlalu di atas banget navbarnya. Nah,
Kalau misal kita udah di paling bawah, di bagian footer sini, ini juga bisa. Ada di bagian sini. Ini daftar sekarang, ada juga button daftar, ada button login. Kalau misal kita klik button login, maka akan kita diarahkan ke halaman login. Kalau daftar sekarang ini yang ke register. Jadi seperti itu. Sama juga di halaman home, itu juga ada ya, yang di awal-awal itu, di card paling atas. Nah, yang ini, yang mulai sama yang masuk ke akun. Nah, yang itu juga ada juga di halaman home, jadi nggak cuma di about saja. Di sini juga ada daftar, nanti akan ke register, login akan ke login. Seperti itu. Oke, kita ke halaman login terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah halaman tampilan untuk loginnya. Jadi kita loginnya tampilannya seperti ini. Oke, bisa juga login lewat Instagram atau GitHub. Cuman ini nggak berfungsi kalau misal saya klik GitHub. Nanti di sininya kan ada ini ya, separator atau tagar. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau misal belum punya akun, maka kita akan register terlebih dahulu. Belum punya akun, daftar di sini. Ya, saya akan daftar. Nah, di register sendiri kita harus menginputkan nama lengkap, email, sama password. Passwordnya itu minimal 6 sama confirm password. Oke, saya akan masukkan nama saya terlebih dahulu. Lalu emailnya pakai email dummy aja ya. Saya email.com. Passwordnya kita masukkan ulang passwordnya. Kalau sudah, kita juga bisa ada di sini. Kalau sudah, kita oh password dan tidak cocok. Oh iya, oke daftar sekarang. Nah, ketika kita sudah selesai register, maka kita akan ke halaman login. Jadi nggak langsung ke halaman home-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini nanti kalau misal kita sudah selesai registrasi, maka akan ada sebuah ini ya, kayak peringatan gitu kalau atau notifikasi kalau kita itu berhasil buat register. Oke, kita akan login. Jadi itu oke, kita akan login. Dan ya, seperti ini untuk tampilan halaman user ya. Jadi ada selamat datang pengguna. Jadi kita itu sebagai user di sini. Nah, di sini ada role-nya juga. Di sini kita sebagai user. Nah, jadi seperti ini. Di sini itu banyak fitur-fitur yang masih belum saya selesaikan sebenarnya. Jadi nggak apa-apa lah ini buat kayak gambaran tampilan websitenya itu jadi seperti ini. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Yang paling atas, selamat datang. Terus ini lihat inventaris, ajukan peminjaman, peminjaman aktif, ini. Terus ini ada peminjaman aktif, terus ini ada barang populer juga. Nah, jadi intinya seperti itu nanti untuk tampilan atau gambaran dari tampilan websitenya ya. Cuman ini fungsi-fungsinya nggak apa ya masih belum selesai semua atau masih belum berfungsi semuanya. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, ini kan kita sebagai user. Nah, tadi kan kita kan login tuh berhasil kan. Nah, apa jika kita tidak berhasil bagaimana tampilannya? Nah, coba kita passwordnya disalahin, kita login, apa yang akan terjadi dan ya pastinya tidak akan masuk ke halaman user atau halaman pengguna itu tadi. Dan di sini juga ada notifikasi email atau password salah. Jadi ada notifikasinya. Jadi seperti itu aja. Oke, ini untuk halaman login. Halaman login dan register sama ya. Seperti ini tampilan cuman di register itu lebih banyak. Jadi kita login. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, jika teman-teman sadar di bagian navbarnya itu ada yang berbeda. Apa aja? Yang pertama itu kalau misal kita sebelum login itu hanya ada home sama about saja. Tapi kalau misal
kita udah login sebagai user, nanti akan ada tambahan menu, yaitu dashboard sama list. Jadi ini di halaman dashboardnya di sini. Ini halaman dashboard, terus ada halaman list juga, terus ada notification sama ini. Ya ini ibaratnya kayak profil atau drop down gitu lah. Nah, jadi di website ini tentukan tema ini sudah selesai, memiliki halaman home juga sudah selesai, poin 1 sudah selesai, poin 2 selesai, memiliki halaman about selesai, memiliki halaman list. Oke, memiliki halaman list. Jadi di sini di menu ini tadi kan dashboard ya yang awal. Nah, sekarang kita akan ke halaman list. Di sini kalau misal kita baca deskripsi tugasnya itu memiliki halaman list yang menampilkan data dari database. Oke. Nah, ini untuk data yang ada di database. Jadi seperti ini ada table juga ya. Nah, berarti untuk halaman list juga udah selesai. Memiliki halaman list yang menampilkan data dari database. Nah, database-nya itu ada di, oh ya, eh, kan tidak kan kita tadi login tuh register. Nah, maka akan masuk ke sini, akan masuk ke apa? Database kita. Lalu untuk yang data nah ini untuk data-datanya ada di table inventaris. Nah, ini ada data-datanya ya. Oke, jadi datanya udah ada di sini, terus di sini juga ada. Nah, jadi yang poin ini mereka analis ini sudah selesai. Memiliki halaman detail yang menampilkan secara detail sesuai dengan data yang dipilih. Oke, jadi di halaman list ini pastinya ada tabel ya, tabel CRUD, create, read, update, sama delete ya. Jadi seperti itu. Untuk tampilan sendiri di list ini ada cart, ada cart total barang, total stocks, dan dipinjam sama tersedia. Terus di sini ada kayak manajemen harus di sini. Nah, terus ada button filter, print. Nah, print sama filter ini nggak berguna, nggak berfungsi masih belum saya atur. Yang berfungsi cuma ini tambah barang, terus ini main ini aja. Nah, ya, tuh. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Memiliki halaman detail yang menampilkan secara detail sesuai dengan data yang dipilih. Oke, jadi di setiap data ini, setiap eh, kolom, ya, row, kolom, nah, atau apalah itu di baris ya. Ya, itulah intinya. Ini ada button aksi, pastinya ada button aksi. Nah, ketika kita klik button aksi ini, yang gambar mata, itu ini ada tulisannya ya, kayak detail gitu di bawahnya, di bawah itu. Nah, detail ini adalah button detail. Ketika kita klik, maka akan menampilkan sebuah modal yang menampilkan detail barang. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena tidak ada fotonya, karena di awal fotonya seperti ini, maka di detail barang juga fotonya seperti ini. Oke, terus ini yang ada fotonya. Nah, nanti sekarang seperti ini kalau misal ada fotonya. Ini untuk detail barang. Jadi, memiliki halaman detail yang menampilkan secara detail sesuai dengan data yang dipilih. Untuk halaman sendiri ini saya tidak pakai halamannya. Jadi, kalau misalnya saya klik button detail itu muncul sebuah modal. Ya, muncul sebuah modal. Nah, modal bukan kayak pindah halaman gitu. Jadi, saya pakai modal aja lebih minimalis, lebih simple juga daripada harus pindah halaman. Jadi, seperti itu. Nah, ini ada detailnya ya. Jadi ada nama barangnya apa, kode inventarisnya, kode deskripsi, sama stok total yang masih ada, yang dipinjam berapa, sama yang tersedia. Seperti itu. Oke, untuk yang detail. Terus yang kedua, data dapat ditambah oleh user. Oke, di bagian atas ini saya memiliki sebuah button tambah barang. Jika kita klik, maka akan memunculkan sebuah modal. Nah, untuk kode barang di sini itu ada form inputannya, ada kode barang, nama barang, deskripsi stok sama upload foto. Upload foto. Nah, kode barang sendiri itu tidak bisa diinput karena otomatis terisi ya untuk kode barangnya. Karena di sisi yang terakhir itu ada inventaris 006, maka di sini ada inventaris 007. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin kita akan nambahin nama barangnya ya. Kita akan menambahkan barang atau data baru. Nama barang, contohnya nama barang, apa ya?
pensil gitu. So, spidol, spidol. Spidol, nama barangnya spidol. Deskripsinya spidol, gimana sih? Begini, spidol berkualitas tertinggi. Stoknya kita ada 20. Nah, kita bisa upload file. Jadi filenya di sini untuk fotonya bebas lah ya. Mau yang mana aja, ini lah. Nih, oke, belum ada file yang dipilih. Coba kita simpan. Tapi datanya masuk. Oke, oke. Jadi ada beberapa ini ya kesalahan. Jadi kalau misal kita pilih file di sini, maka belum ada file yang dipilih di sini. Seterusnya, kalau misal kita udah pilih file, maka di sini itu namanya akan ganti dengan nama file tersebut. Seharusnya sih gitu. Oke, ada kesalahan berarti. Tapi overall datanya udah masuk. Saya sudah bisa menambahkan data. Oke, jadi kalau kita detailnya, detail barang, spidol, kode inventarisnya 007. Deskripsinya tadi kita stok totalnya 20 dan yang tersedia juga 2. Oke, seperti itu. Jadi untuk tugas untuk yang itu udah selesai ya. Data dapat ditambah oleh user. Oke. Nah, yang selanjutnya validasi data untuk field yang masih kosong maupun field yang unik data tidak boleh sama. Oke. Bagaimana kalau semisal saya memasukkan data yang sama? Apakah bisa atau justru malah error? Hmm, sepertinya sih bisa ya. Coba kita sini kita copy aja ini. Ini sama ini. Sepertinya sih bisa. Pilih file, itu yang tadi saya ini, simpan. Dan ya, bisa. Dan oke, jadi di sini spidolnya ada dua. Spidol berkualitas tinggi, spidol berkualitas tinggi, super tinggi. Oke, yang hanya membedakan itu kode inventarisnya, kode barangnya. Makanya kenapa barangnya itu padahal sama ya spidol, tapi kodenya di sini beda. Makanya itu bisa. Oke, jadi seperti itu. Validasi data untuk field yang masih kosong maupun field yang unik data tidak boleh sama. Di database ini, untuk bagian nama barang, deskripsi sama stoknya tadi itu sama semua ya, di angka 20-an semua. Cuman sistem itu mengedeteknya itu adalah barang yang berbeda karena kode barang ini, inventarisnya, kodenya itu berbeda. Makanya si sistem eh, mengenalnya kalau barang itu adalah barang berbeda karena kode barangnya itu berbeda. Seperti itu. Makanya di sini itu. Kalau kita cek strukturnya, ya betul. Karena kode barang ya. Jadi datanya tuh masih tetap sama kayak nama barangnya misal spidol. Terus kualitasnya juga yang ini. Nah, cuma yang membedakan itu inventaris kode barangnya. Jadi kalau misal kode barangnya itu beda, maka sistem akan mendetek bahwa itu adalah barang yang baru karena kodenya beda. Kalau misal kodenya sama, maka barang tersebut itu tidak bisa ditambahkan. Nah, juga di sini kan otomatis tuh. Jadi kode barang tidak bisa kita input sendiri. Ini akan terotomatis akan menginput dengan sendirinya ya. Inputannya itu pastinya kode barangnya adalah yang pertama INV atau inventaris, terus diikuti dengan nomor barang tersebut di 009.
Jadi seperti itu. Oke, dan terus yang terakhir data dapat dihapus oleh user. Oke, di sini saya memiliki atau punya sebuah button delete ya pastinya. Nah, ketika saya delete, yang ini contohnya, maka akan muncul sebuah konfirmasi untuk menghapus data tersebut apakah yakin untuk menghapusnya atau tidak. Kalau misal kita bata ya nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misal kita ya hapus, apa yang akan terjadi? Barang berhasil dihapus dan datanya pun hilang di sini. Kalau teman-teman juga sadar, sini menampilkan 1 dari 7 dari 7 barang. Itu juga berubah. Tadi kan 8 tuh. Nah, sekarang tinggal 7 gitu. Contoh deh. Contohnya yang ini deh, yang inventaris 006. Jangan, yang 005 aja deh. Yang 005, hapus coba apakah nanti di sini itu bakal jadi 6 atau justru tetap sama. Ya, hapus. Nah, berubah juga jadi 1 dari 6 barang. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi kan saya menghapus kan yang 005 tuh tadi. Nah, otomatis yang 005 kan nggak ada lagi tuh. Di data juga nggak ada. Kan kehapus juga di yang bagian 005. Nah, tuh 005. Terus yang di tambah barang ini nanti akan munculnya yang terakhir juga. Last code. Jadi di codingannya saya itu eh, melakukan sistem kalau kode barangnya ini pakai yang last code atau kode terakhir. Kalau misal di sini kodenya itu 007, maka nanti akan menampilkan yang 008. Seperti itu. Oke, nanti saya akan kembangin lagi ya untuk website ini. Pastinya jauh lebih bagus. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang delete sudah berhasil dan kita juga bisa delete beberapa barang di sini. Contohnya, saya pilih 3 barang, yang 4, 6, sama 7. Kode 4, 6, sama 7. Nah, di sini itu hapus terpilih ada button untuk yang hapus yang kita pilih. Kalau misal kita klik, akan muncul seperti ini, peringatan atau konfirmasi. Kalau kita ya hapus, barang akan hapus dan akan ada notifikasi di kanan atas. Dan sekarang barangnya tinggal 3. Jadi seperti itu. Kalau misal kita ingin menghapus lebih dari 1 barang. Kalau misal bisa semuanya, bisa. Nih, kalau misal kita bisa semuanya. Oke, jadi kalau misal kita select all, kita tinggal klik yang di sini select all, nanti akan ke select semuanya, dan kita tinggal hapus terpilih sini saja. Oke, jadi seperti itu. Lanjut, data dapat diubah oleh user. Oke, data yang dapat diubah oleh user. Data yang ada, kita bisa melakukan update atau melakukan perubahan. Contohnya, saya akan mengambil sini, laptop Lenovo ini. Nah, jadi di button ini itu ada button detail, button update atau berubah, sama ada button delete. Nah, kalau misal saya klik yang update atau edit barang, maka akan muncul sebuah model seperti ini. Nah, di sini ada preview fotonya juga sebenarnya. Nah, kita juga bisa mengupdate barang ini, kita berubah-ubah, kita rubah-rubahin ya. Oke, kita akan lakukan sekarang. Nama barang, eh, jangan-jangan elemental prod. Deskripsi diperoleh dari Gapres, diperoleh dari menyelesaikan Gapres di mana nih? Jungle Island. Nah, untuk stoknya kita bisa rubah juga. Contoh, stoknya itu kita tambah deh 15. Oke. Nah, kita update fotonya, kita pilih file, foto. Saya pakai contoh yang ini juga mancing. Buka. Nah, maka akan muncul preview fotonya di sini dan nama filenya di bawah button pilih file. Jika sudah selesai, dirasa sudah oke, dan ya, kode barangnya tetap tidak bisa dirubah.
Ya, karena memang sudah seperti itu. Kita simpan, barang berhasil diupdate. Dan ya, barang sudah dirubah, bisa diupdate. Nama barang Elemental Road, kode barangnya masih sama, inventaris 001, deskripsinya diperoleh dari misalkan 3 quest di Jungle Island, stoknya yang awalnya itu 10, sekarang menjadi 15, tersedia 13 karena yang dipinjam 2. Ya, seperti itu. Dan kita, kalau misalnya kita detail barangnya juga masih sama, Elemental Road di sini, inventarisnya kodenya, diperoleh, ini cover ini fotonya, foto barang, dan stok totalnya. Nah, jadi ya sudah selesai juga. Data dapat diubah oleh user dan ya sudah dapat dirubah. Oke, jadi itu untuk tugas checkpoint 2 saya ya. Jadi tema yang saya pilih untuk website ini itu pakai tema warna merah sama hitam. Perpaduan antara merah dan hitam dengan nama websitenya sendiri ada Assign Point. Untuk website peminjaman inventaris ya, ini bisa peminjaman inventaris sekolah ataupun kantor. Nah, jadi seperti itu. Dan data-datanya ya data inventaris. Ya kayak gitulah tadi. Oke, sekian aja ya mungkin ya untuk video kali ini. Sepertinya sudah selesai semua dari tambah barang, button-button tambah barang, button aksi di sini, terus tabel data, situ halaman home. Oh ya, kalau misal kita udah login sebagai user, nah nanti akan di sini akan muncul dashboard user yang awalnya tadi kan kalau tidak salah itu login ya, masuk atau daftar sekarang. Nah, sekarang udah berubah jadi dashboard user yang bagian bawah bagaimana? Sama, masuk dashboard user. Nah, kalau kita klik akan ke halaman dashboard seperti itu. Ya, di halaman about juga ada kan tadi di bagian paling bawah itu ada register sama login daftar sekarang ya. Nah, kalau sudah kita login, maka akan buttonnya berubah jadi dashboard user. Oke, jadi seperti itu. Sekian aja video dari saya. Jangan lupa kita logout ya. Kalau sudah selesai, kita logout di button user sini, kita keluar. Dan kita akan keluar dari akun yang kita pakai sekarang dan akan kembali ke halaman login. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian dari saya dan sampai jumpa.